Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali kajian kita bersama tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa memahami setiap materi yang kita pelajari, dan juga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan kandungan dari materi-materi yang telah kita pelajari. Kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 35. Oke, seperti biasa sebelum kita bacakan tafsirannya, silahkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau baca supaya dapat pahala ya. Satu hurufnya 10 pahala kebaikan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu ayat, ini banyak sekali hurufnya ini. Tinggal dikalikan menjadi 10 kali lipat. Silahkan. Faris. Faris baca Lis. Coba Mas Faris. Mana Mas Faris? Siapa ini yang baca? Salman Faris. Mungkin bapaknya dulu kali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha Rogodan. Tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Oke, artinya Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang yang zalim. Oke, barakallahu fiik. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di ayat ini Al-Baqarah 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga dan makanlah berbagai makanan yang ada di dalam surga dengan sesuka hatimu. Tapi jangan dekati pohon ini ya, nanti kamu dan istrimu termasuk orang yang zalim ya, kalau melanggar perintah larangan atau menerjang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca tafsirannya. Yaqulullahu ta'ala ikhbaran amma akrama bihi Adam. Allah SWT mengabarkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Badan amara al-malaika bisujud lahu, setelah Allah merintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya, ya, yang mana semuanya bersujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Innahu abahahu al-jannah yaskunu minha haitsu yasha. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan Adam untuk tinggal di surga sesuai dengan kehendaknya
ya, dia berbuat apa saja dalam surga, ya, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kulu minha ma syaa ragadan, dan dia memakan, ya, dengan senang hati, sesuka hati, ya, hani'an wasi'an thayyiban, ya, dengan penuh kegembiraan, ya, kelapangan dan juga keberkahan. An Abi Dzar, dari Abu Dzar, qala qultu ya Rasulullah araita Adam anabiyan kana. Ya, Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah Adam itu nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, nabiyan rasulan kallamallahu kibalan." Ya, Adam itu nabi, ya, dan juga rasul yang Allah Subhanahu wa taala ajak bicara secara langsung berhadapan. Faqala uskun, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berkata langsung kepada Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu dan juga istrimu di dalam surga. Masya Allah. Wa qad ukhtulifa fil jannah allati uskinaha Adam ahiyya fis sama'am fil ard. Nah, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang surga yang ditinggali oleh Adam. Apakah ini surga yang ada di langit atau yang ada di bumi? Wal aksarun alal awal. Tetapi, ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa surga yang dihuni Adam, ya, dan istrinya itu ada di langit. Ya. Meskipun ada sebagian yang lain, ya, sebagian kecil berpendapat bahwa itu surga yang ada di bumi. Ya. Kita seret dulu. Selanjutnya, wasiyaqu al-ayah yaqtadi annaha wa khuliqat qabla dukhuli Adam al-jannah. Ya. Nah, konteks ayat ini kalau kita baca uskun anta wa zaujukal jannah, seolah-olah Hawa, ya, istrinya Adam itu diciptakan sebelum Adam masuk ke dalam surga. Karena konteks ayatnya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, masuklah kamu, ya, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga. Jadi seolah-olah konteksnya Hawa itu diciptakan, ya, sebelum Adam masuk ke dalam surga. Nah, ini pendapat sebagian ulama, ya, seperti Muhammad bin Ishaq, ya, yang berkata lamma faraghallahu min mu'atabati iblis aqbala ala Adam wa qad allamahu asma kullaha. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam, ya, nama-nama benda-benda yang ada di dalam surga, ya, kemudian memerintahkan untuk dikabarkan kepada para malaikat sampai kemudian firman Allah innaka antal alimul hakim, ya, summa ulqiyat as-sinatu ala Adam fima balaguna an ahlil kitab min ahli Taurah wa ghairihi min ahli al-ilm. Jadi ini sebetulnya tidak ada riwayat secara spesifik, ya, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini terdapat di kitab-kitab terdahulu, ya, seperti Taurat atau kisah-kisah Israiliyat, ya, dari kalangan ahli kitab, ahli ilmu dari mereka, ya, yang menyampaikan tentang kisah Adam ketika di surga. Nah, kemudian ketika Adam di dalam surga, ya, kemudian Adam itu ditimpa kantuk. Ketika Adam ngantuk dan tidur, summa akhadha dila'an min adla'ihi min shikihi al-aisar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil bagian tulang rusuk, ya, dari Adam. Jadi tulang rusuk bagian kiri yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari Adam. Wala ama makanahu lahman, kemudian digantikan dengan daging, ya. Jadi tulang rusuk sebelah kiri bapak moyang kita Adam itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Adam naimun lam yahubba min naumihi, dan Adam waktu itu masih tertidur, ya. Dia tidak terbangun, tetap tertidur dia. Hatta khalaqallahu min dil'ihi tilka zaujatahu Hawa. Ya, sehingga kemudian Allah ciptakan dari tulang rusuk itu, ya, pasangannya yaitu Hawa. Nah, ini juga sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya istausu bin nisa'i khairan. Kata Nabi, berbuat baiklah kalian kepada wanita. Fa innahunna khuliqna min dil'in
karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Bahkan Nabi mengatakan bahwa tulang rusuk yang paling bengkok, ya. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, ya, maka akan patah. Tetapi kalau engkau membiarkannya, maka demikianlah keadaan wanita, yaitu bengkok. Nah, ini juga pelajaran, para ulama menjelaskan bahwa kita para suami, para laki-laki tidak boleh memaksa istri kita itu sempurna, ya, perfect, tidak boleh, ya. Karena memang tabiat wanita itu bengkok, ya. Dan di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan, tidak boleh seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada sesuatu yang bengkok dari istrinya, ya, perkara-perkara atau perangai-perangai yang tidak disukai, maka kata Nabi, fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, maka boleh jadi ada tabiat lain dari pasangan itu, dari istri itu yang disukai oleh suami. Nah, ini ya. Jadi wanita menuruni tabiat dari ibu moyangnya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kita para lelaki hendaknya bisa memahami hal ini. Jadi jangan mengharapkan keperfekan, ya, kesempurnaan dari seorang wanita, karena demikian tabiatnya selalu bengkok. Fasawaha imro'atan liyaskuna ilaiha. Jadi Allah SWT kemudian menyempurnakannya yang menjadi seorang wanita liyaskuna ilaiha, agar Adam merasa tentram kepadanya. Masya Allah. Jadi sumber ketentraman laki-laki itu adalah wanita. Ya. Alhamdulillah, ya, bagi kita yang telah dikaruniai pasangan yang halal, ya, seorang istri, maka itu adalah sejatinya sumber ketentraman yang harus kita syukuri, yang harus kita jaga, ya. Karena kepadanya lah kita merasa tentram, merasa tenang. Falamma kushifa anhu asina wahabba min naumihi, ketika kemudian Adam itu terbangun, ya, ro'aha ila jambihi. Dia langsung melihat ada perempuan di sampingnya, ya. Kemudian langsung berkata, lahmi wadami waruhi, masya Allah, dagingku, darahku, ruhku, fasakana ilaiha, maka langsung Adam merasa tentram kepadanya. Falamma zawajahullah, jadi langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menikahkan Adam dan Hawa, wa ja'ala lahu sakanan min nafsihi. Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, karuniakan ketentraman. Qala lahu kibalan, kemudian Allah berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu bersama istrimu, ya, di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Makanlah sesuka hati kalian berdua, ya, dengan senang hati apa saja, ya, makanan-makanan yang ada di dalam surga. Tapi jangan dekati, kata Allah, pohon ini, maka kalian akan menjadi orang yang zalim. Kita lanjutkan tafsirannya, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan pendapat yang lain, inna khalqa Hawa kana ba'da dukhulihi al-jannah. Ya. Jadi Hawa diciptakan setelah Adam masuk ke dalam surga. Kemudian dari Ibnu Mas'ud, dari segolongan sahabat Nabi SAW, ukhrija iblis minal jannah wa uskina Adam al jannah. Jadi iblis diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adam, ya, tinggal di dalam surga. Fakana yamshi fiha wahsyan laisa lahu zaujun yaskunu ilaihi. Dan ketika Adam masuk ke dalam surga, ya, dia merasa ngeri gitu kan. Wahsyan, merasa ngeri, merasa takut karena di dalam surga dia sendirian. Subhanallah, ya. Ya, mungkin ini juga yang kita rasakan, ya. Ketika kita mungkin mendapat sesuatu yang hebat, yang dahsyat, ya, kenikmatan. Tetapi kalau kita sendirian di situ, ya, kita tidak bisa merasakannya secara sempurna, ya, kalau kita sendirian di situ. Demikian dirasakan oleh bapak moyang kita Adam alaihissalam. Dia sudah berada di surga, tapi karena dia sendirian, dia merasa takut di dalam surga. Padahal di dalam surga banyak kenikmatan-kenikmatan. Subhanallah. Berarti ini menunjukkan wanita itu menjadi pelengkap kenikmatan seorang laki-laki. Ya. Jadi Adam mendapatkan kenikmatan surga, tetapi dia tidak merasa nikmat dengan seluruh kenikmatan itu, tidak merasa bahagia. Sampai kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk Adam, yaitu pasangan, Hawa.
Fanama naumatan fastayqadha. Jadi Adam tertidur, ya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari Adam ini pasangannya, wa inda ra'si imra'atun qa'idah khalaqallahu min dil'ihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian eh, menciptakan Hawa ini dan ada di samping Nabi Adam alaihissalam. Fasa'alaha man anti. Kemudian Adam bertanya, siapa engkau? Qalat imra'ah, aku adalah wanita. Qala walima khuliqti? Qalat litaskuna ilayya. Untuk apa engkau diciptakan? Kata Hawa, agar engkau merasa tentram kepadaku. Qalat lahul malaika. Malaikat kemudian berkata, masmuha ya Adam. Ya, para malaikat kemudian bertanya kepada Adam, siapa namanya wahai Adam? Qala Hawa. Ya, namanya Hawa. Qalu walima sumiyat Hawa? Kenapa dinamakan Hawa? Kata para malaikat. Qala innaha khuliqat min syai'in hayyin. Karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Qala Allahu ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian Allah berfirman dengan yang kita bacakan tadi, ya. Sebentar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Muhammad sama makasih Pak Ustaz ya. Ya, makasih ya. Ayo. Syukran Bang Amar, makasih. Apa ini? Bang Amar. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Wa amma qauluhu wala taqrabu hadhihi syajarah fa huwa ikhtibaru min Allah ta'ala wa imtihanun li Adam. Adapun firman Allah, jangan dekati pohon ini, maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Adam. Ya. Wa qad ukhtulifa fi hadhihi syajarah mahi. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ini pohon pohon apa? Ya. Ini banyak ulama yang kemudian menyebut tentang pohon ini. Ya, ada yang menyebutnya pohon ini adalah pohon al-karmu. Ya. Kemudian ada yang menyebut al-hintoh. Kemudian ada yang menyebut as-sumbulah. Kemudian ada yang menyebut al-bur. Jadi pohon-pohon sejenis padi-padian, ya. Gandum, padi, dan sejenisnya. Kemudian Wahab ibn Munabih menyebutkan hiya al-bur, menurut beliau al-bur. Ya. Tetapi walakin al-habba minha fil jannah kaqula al-baqar. Subhanallah. Tetapi di surga itu, ya, jadi sejenis pohonnya sejenis padi-padian. Nah, satu biji padinya itu sebesar sapi. Subhanallah. Bayangkan ya, satu butir padi sebesar sapi. Itu kayak gimana itu? Al-yanu minaz zubdi wa ahla minal asal. Jadi lebih lembut ya dari sutra, kemudian lebih manis daripada madu. Jadi rasanya sangat nikmat sekali. Tetapi kenapa ini dilarang? Ya ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hikmah di balik itu. Tapi intinya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Adam dan Hawa. Ya. Waqala Sufyan Ats-Tsauri an Hasan an Malik an-nakhlah. Nah, Sufyan Ats-Tsauri beliau malah menyebut pohon itu adalah pohon kurma. Ya. Terus ada yang menyebut lagi pohon tina. Ya, macam-macam ini para ulama memaknai atau menafsirkan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati oleh Adam ini. Tapi intinya bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Adam dan Hawa, ya. Allah melarang sesuatu, ya, agar tidak dilanggar. Tapi qadarallahu ma syafa'al, Allah telah menakdirkan kemudian Adam, ya, memakan buah dari pohon tersebut. Kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kanati syajarah man akala minha ahdas wala yanbaghi ayakuna fil jannah hadas. Nah, menurut Abu Aliyah, jadi pohon ini kalau dimakan, ya, seseorang kalau makan pohon ini dia bisa kentut, ya, atau berhadas, entah itu kentut, kencing, atau BAB, ya. Sedangkan di surga itu tidak pantas ada hadas, ya. Tidak sepantasnya di surga itu ada hadas. Karena memang nanti di surga, ya, para penduduk surga, ahli surga, kalau mereka sudah masuk ke dalam surga, maka mereka tidak kentut, tidak kencing, ya, tidak BAB. Jadi tinggal bahagia menikmati semuanya.
kalau sudah masuk ke dalam surga. Kemudian pendapat yang lainnya, ya, Wahab ibn Munabbih lama askanallahu Adam wa zaujatahu al-jannah nahu an akli asy-syajarah. Wa kanat syajarah gusunuha mutasya'ib ba'duha min ba'd wa kana laha samarun ta'kuluhu al-malaika li khuldihim wa hiya as-samara allati nahallahu anha Adam wa zaujatahu. Kata Wahab ibn Munabbih, ketika Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan Adam dan istrinya di surga, kemudian Allah melarang agar tidak memakan buah dari satu pohon, ya, yang mana pohon ini tangkai-tangkainya itu saling terhubung satu dengan yang lainnya, dan terdapat buah, ya, di pohon tersebut, yang mana buah-buahannya ini adalah makanan para malaikat, ya, untuk menjaga keabadian mereka. Subhanallah, ya. Jadi buah-buahan itu buah-buahan yang khusus dimakan oleh para malaikat untuk menjaga keabadian mereka, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan Hawa, ya, untuk makan buah tersebut, karena itu buah-buahan untuk makannya para malaikat, ya. Ini menurut pendapat Wahab ibn Munabbih. Kemudian Abu Ja'far Ibn Jarir rahimahullah mengatakan, innallaha jalla sana'uhu naha Adam wa zaujatahu an akli syajarah bi'ainiha min asjari al-jannah duna sairi asjariha fa akala minha wa la ilma inda nabi ay syajarah kanat ala ta'yin. Masya Allah, ini bagus sekali penjelasannya. Kata Abu Ja'far Ibnu Jarir, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, ya, dia melarang Adam dan istrinya untuk, ya, memakan buah dari suatu pohon tertentu, ya, dari pohon-pohon yang ada di dalam surga, ya, yang mana kemudian itu dimakan oleh Adam dan Hawa, dan kita tidak mengetahui secara pasti, ya, pohon apa itu, karena memang tidak ada dalil yang menyebutkan secara jelas, secara konkret, ya, tentang nama pohonnya ini pohon apa. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan, dan di hadis-hadis Nabi SAW juga tidak kita dapatkan riwayat pastinya yang menyebutkan pohonnya itu pohon apa. Li'anallahu lam yad'u li ibadihi dalilan ala dzalik fil Qur'an wala minas sunnah as-sahihah. Karena Allah SWT, ya, tidak mendatangkan dalilnya baik di dalam Al-Quran maupun di sunnah Nabi SAW. Wa qad qila sajaratul bur kanat sajaratul inab wa kanat sajaratul tin, sehingga terjadi banyak spekulasi dari para ulama, ya, tentang pohon ini. Ada yang mengatakan ini gandum, ada yang mengatakan ini anggur, ada yang mengatakan ini tin, ada yang mengatakan ini kurma, ya, padi, dan seterusnya, ya. Dan kata beliau, wa jaizun an takuna wahida minha wa dzalika ilmun. Ya, mungkin boleh jadi ada di antara yang disebut-sebutkan oleh para ulama itu, ya, salah satunya mungkin itu, ya. Idza ulima yanfa'ul alim bihi ilmuhu. Ya, kalau memang itu adalah suatu ilmu, maka, ya, kita mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Tetapi wa in jahilahu jahilun lam yadurruhu jahlu bihi. Tetapi ketika kita tidak mengetahui itu pohon apa, itu tidak jadi masalah, ya. Tidak membahayakan kita, tidak memberi madorot kepada kita, ya, ketika kita tidak mengetahui tentang itu pohonnya pohon apa, ya. Jadi nggak usah dipikirin, ya, karena memang Allah sendiri tidak menyebut secara spesifik tentang pohonnya. Jadi ini kaidah juga di dalam kita belajar agama, ya. Jadi sesuatu yang memang tidak Allah sebutkan secara spesifik, tidak perlu kemudian kita konsen di dalam masalah itu, ya. Kadang kita terlalu mikirin hal-hal yang seperti ini, yang mana seperti ini disebutkan kaidahnya oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir, ya. Wa in jahilahu jahilam yadurruhu jahluhu bihi, ya. Padahal ketika kita tidak mengetahui, ya, itu tidak mengapa, tidak membahayakan kita, tidak memberi madorot, ya. Jadi kita pikirin, apa nama pohonnya, ya, kita cari-cari untuk mengetahui nama pohon tersebut, ya. Sedangkan ilmu yang lebih penting daripada itu, ya, kita malah lalai, ya. Ini juga bagus, ya. Makanya Nabi SAW itu pernah menyampaikan kepada kita bahwa di antara perkara yang membinasakan umat-umat terdahulu itu adalah kasratus su'al, itu banyaknya bertanya, ya. Jadi di antara umat-umat terdahulu itu mereka banyak bertanya kepada Nabi dan Rasul mereka, sampai perkara-perkara yang tidak penting ditanyain. Akhirnya
ketika datang jawabannya itu memberatkan mereka. Makanya Nabi SAW itu memperingatkan kepada para sahabat dan juga kita umat Islam agar jangan terlalu menanyakan sesuatu yang memang itu tidak begitu penting, bukan prioritas. Ya. Dalam Al-Quran juga kemudian turun firman Allah SWT, la tas'alu an asya'in tubda lakum ta'sukum. Jadi janganlah kalian banyak bertanya sesuatu yang ketika disingkap jawabannya malah memberatkan kalian, merepotkan kalian sendiri. Jadi sudah apa yang sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, ya itu secara terang, secara jelas, ya udah amalkan. Ya, jika itu perintah, jika itu larangan, ya sudah tinggalkan. Ya. Nah, demikian ya. Oke, barakallahu fikum Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berikutnya ayat 36. Silakan ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di sana surga dan kami beriman Tuhan, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, di ayat berikutnya 36, ya Allah SWT berfirman, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu setan menggelincirkan Adam dan Hawa ya, dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan ya, dari surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kemudian Allah ya berkata, keluarlah kalian, ya, sebagian dari kalian untuk sebagian lainnya akan menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan nanti kalian ya ada tempat untuk tinggal di bumi sampai batas waktu yang ditentukan, dan ada kesenangan ya untuk kalian di bumi sampai batas waktu yang ditentukan. Kita baca tafsirannya ya. Wa qauluhu ta'ala fa'azallahuma syaitanu anha yasihu ayakuna ad-dhamir fi qawlihi anha aidan ilal jannah. Jadi ini ilmu nahu ya. Jadi anha, haknya di sini adalah kata ganti ya, atau domir. Domir ini kata ganti untuk surga. Jadi setan menggelincirkan keduanya anha, darinya, dari surga. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Kemudian menyebabkan keduanya ini keluar dari surga. Minal libas wal manzil ar-rahib war rizq al-hani war raha. Ya. Dari pakaian yang telah didapatkan oleh keduanya di surga, ya, tempat tinggal yang luas ya di surga, rezeki yang makmur ya di surga, dan kesenangan yang luar biasa, ya, kerehatan di dalam surga. Semua itu kemudian hilang begitu saja, lenyap ya, karena Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin ay qararun wa arzaqun wa ajal ilahin. Ya, jadi Allah SWT menurunkan Adam Hawa ya, ke bumi, kemudian menetap di bumi keduanya, dan keduanya tetap diberikan oleh Allah SWT kesenangan ya, sampai batas waktu tertentu. Ya, diberikan qoror, tempat tinggal, diberikan rezeki, dan juga ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila waqtin muaqqatin wa miqdarin muayyan summa taqumu al-qiyamah. Jadi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi semua umat manusia sejatinya sudah ditentukan ya, tempat tinggalnya di mana, rezekinya seberapa, dan ajalnya sampai mana. Ya. Itu sudah ditentukan seluruh manusia ya, dari zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT berfirman, wa ma min dabatin ya fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi tidak ada makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan sudah
diberikan jaminan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengetahui di mana tempat tinggalnya dan di mana tempat penyimpanannya. Allahu akbar. Nah, kemudian dari Ubay bin Ka'ab berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha khalaqa Adam rajulan tuwalan katsira sya'ir ra's. Jadi Allah SWT menciptakan Adam itu ya dalam bentuk yang tinggi, rambutnya lebat, ya, ka'annahu nakhlatun sahuq, ya. Seolah-olah Nabi Adam itu seperti pohon kurma yang sangat tinggi dan rindang. Ya, falamma dzaqa syajara saqata anhu libasuhu. Ya, ketika kemudian Nabi Adam alaihissalam memakan buah dari pohon yang terlarang itu, ya, tiba-tiba pakaiannya terlepas. Fa awalu ma bada minhu auratuhu. Ya, yang pertama kali nampak dari Adam yaitu auratnya. Ya, jadi ketika makan buah dari pohon yang terlarang, tiba-tiba pakaiannya terlepas dan nampaklah auratnya. Falamma nazara ila auratihi ja'ala yastadu fil jannah. Nah, ketika auratnya tersingkap, ya, tiba-tiba Nabi Adam ya kebingungan, dia muter-muter di surga. Fa akhadat sa'rahu syajarah fanaza'aha. Kemudian dia mendekati suatu pohon untuk menutupi ya auratnya. Fanadahu Rahman ya Adam minni tafirru. Kemudian Allah SWT memanggil Adam, wahai Adam, apakah engkau lari bersembunyi dariku? Falamma sami'a kalamar Rahman qala ya Rabb la walakin istihya'an. Tidak wahai Rabbku, aku tidak lari darimu, ya, tetapi aku malu kepadamu, kata Adam. Merasa bersalah dia karena sudah memakan buah ya dari pohon yang terlarang, dan juga kemudian tersingkap bajunya, ya, auratnya. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas qala ma askana Adam al-jannah illa ma baina sholatil asri ila ghurubisy syams. Allahu akbar. Jadi Adam ini tinggal di surga itu hanya sebentar saja. Kata Ibnu Abbas, tidaklah Adam itu tinggal di surga, melainkan waktunya itu antara jarak asar sampai terbenamnya matahari. Jadi sebentar saja, ya. Jaraknya antara waktu asar sampai terbenamnya matahari. Sebentar saja. Kemudian dari Hasan, ya, Hasan Al-Basri, qala labisa Adam fil jannah sa'atan min nahar tilka sa'a salasuna wa mi'atu sanah min ayamid dunya. Ya, menurut Hasan Al-Basri, Adam itu tinggal di surga 1 jam, ya, waktu siang. Nah, 1 jam waktu siang ini kalau dihitung dengan waktu dunia itu adalah 130 tahun. Ya. Jadi 1 jam di surga, ya, itu sama dengan 130 tahun hitungan di dunia. Allahu Akbar. Coba kalau kita hidup di dunia ini, ya, tidak nyampe 130 ini kan. Kata Nabi itu, umat Nabi Muhammad SAW itu a'maru umati baina sittin wa sab'in. Ya, kebanyakan usia umatku itu antara 60 sampai 70. Ya. Dan sedikit sekali kata Nabi yang lebih daripada itu. Nah, Bapak Ibu nih, yang sudah mendekati 60, 70, berarti sudah harus siap-siap. Karena itu ya, yang dikabarkan oleh Nabi SAW, umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70. Ya. Nah, berarti setengahnya dari 130 ini. Ya. Berarti kalau dikongsikan ke akhirat, kita itu berarti hidup hanya setengah hari saja, ya. Sebentar sekali. Kalau 1 jam itu 130 tahun, ya, 1 jam di akhirat, 130 tahun di dunia, berarti kalau kita punya usia hanya 60 tahun, berarti kita kalau di akhirat itu hanya setengah jam saja. Ya. Berarti sejatinya kita ini umurnya sangat pendek dan cepat sekali. Makanya mungkin kita kalau yang merenungi tentang usia kita tidak tersadar kan, tiba-tiba kita sudah besar. Yang dulu kita kecil tiba-tiba jadi bapak-bapak, tiba-tiba punya anak, ya, nanti tiba-tiba punya cucu, dan seterusnya. Tiba-tiba kita sudah tua, keriput, ya, tinggal menghitung hari mungkin kita, ya, sudah memikirkan kematian nanti. Nah itu makanya Allah SWT juga berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, ya, bertanya, kam labista fil ardi adada sinin, berapa lama engkau tinggal di bumi? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum.
Kemudian ya mereka menjawab, kami tinggal di bumi itu sehari atau hanya setengah hari saja. Subhanallah. Dan juga di dalam surat An-Nazi'at, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, ketika umat manusia itu masuk ke alam akhirat, mereka tiba-tiba terbelalak melihat seolah-olah mereka dahulu hidup di dunia itu hanya di waktu pagi atau waktu sore saja. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa cepat sekali waktu ini berlalu. Dan kemudian banyak manusia yang tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan waktu yang mana itu menunjukkan waktu itu memiliki keutamaan keistimewaan yang luar biasa yang harus menjadi perhatian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka kita harus menaruh perhatian kepada sesuatu tersebut. Allah bersumpah wal asr secara umum ya. Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu. Kemudian secara spesifik wal fajr demi waktu subuh, wad duha demi waktu duha. Ya. Dan seterusnya di dalam Al-Qur'an banyak Allah SWT bersumpah dengan waktu yang menunjukkan ini waktu ini memiliki keutamaan dan harus menjadi perhatian bagi seorang hamba ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana manusia itu terlalaikan darinya. As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Banyak orang diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kemudian juga waktu, tetapi tidak dimanfaatkan untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dimanfaatkan untuk menebar manfaat kontribusi kepada sesama. Ya, maka merugi orang yang seperti itu. Waliyadzubillah. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ihbitu minha jami'a. Fahabatu fanazala Adam bil Hind wa nazala mahul ajar ala hajar aswad aqab min waraqi al-jannah fabasahu bil Hind. Masyaallah. Jadi Allah SWT kemudian mengusir Adam dan istrinya, ya. Turunlah kalian semua dari surga. Kemudian Adam turun, ya, dan diturunkan di Hind, ya, India. Dan Nabi Adam turun bersamanya yang membawa hajar aswad, ya, batu hajar aswad. Kemudian juga membawa segenggam daun surga yang kemudian ditebar oleh Adam di India. Kemudian pendapat yang lain ya Ibnu Abbas, uhbitu Adam minal jannah bidahna ardi al-Hind. Dahna baina Makkah wa Taif. Jadi Adam diturunkan dari surga di satu daerah namanya Dahna ya, di bumi India. Ya, di kawasan India ada namanya Dahna. Nah, tapi riwayat yang lain ya Ibnu Abbas juga dalam riwayat yang lainnya menyebutkan Dahna yaitu antara Mekah dan Taif. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan ubito Adam bil Hind. Adam itu diturunkan di India. Wa Hawa bi Jeddah, sedangkan Hawa di Jeddah. Wa Iblis bi Dastumisan minal Basra ala Amyal. Sedangkan Iblis diturunkan ya, di kawasan Basra. Kemudian ada pendapat yang lain, Ibnu Umar mengatakan ubito Adam bis Sofa wa Hawa bil Marwa. Adam diturunkan di Sofa, ya bukit Sofa, sedangkan Hawa diturunkan di bukit Marwa. Kemudian Roja bin Salamah mengatakan ubito Adam yadahu ala rukbatahi mutati'an ra'sahu wa ubito Iblis musabbikan baina sabi'ihi ya rafi'an ra'sahu ila sama. Roja bin Salamah mengatakan Adam ketika diturunkan ya ke bumi itu dalam keadaan kedua tangannya itu memeluk lututnya sambil kepalanya geleng-geleng, ngangguk-ngangguk. Ya. Jadi turun, sedangkan Iblis turun dalam keadaan tangannya ya menyatukan kedua tangannya dan kepalanya diangkat ke langit. Kemudian dari Abu Musa, innallaha hina ahbata Adam minal jannah ila ard 'allamahu san'ata kulli syai'. Ketika Allah SWT menurunkan Adam dari surga ke bumi, Allah mengajarkannya ya keahlian bisa membuat segala sesuatu. Masya Allah. Jadi diberi bekal oleh Allah SWT Adam ini ya
teknik-teknik ya membuat sesuatu ketika diturunkan ke bumi. Wa zawadahu min simari al-jannah, dan Allah SWT juga membekalinya ya beberapa buah dari surga. Fasimarukum hadhihi min simari al-jannah. Kata Abu Musa, maka buah-buahan yang kalian makan ya, yang kita makan di dunia ini itu adalah buah-buahan di surga. Ya, itu adalah bagian dari buah-buahan yang ada di surga. Ghairu anna hadhihi tataghayyar wa tilka la tataghayyar. Bedanya buah-buahan di dunia ini ya rasanya beda dengan buah-buahan yang ada di dalam surga. Di surga tentu lebih nikmat lagi karena asli ya. Nah, kalau yang di dunia ya sudah banyak perubahan. Bahkan ada buah-buah yang imitasi ya, yang dibuat-buat. Waliyadzubillah, ada orang-orang jahat yang mana ya di berita-berita semangka itu disuntik supaya merah, dipaksa matang sebelum waktunya. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi Hurairah qala Rasulullah SAW, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Ya. Tadi pendapat-pendapat yang kita sebutkan tadi tentang sebentarnya Adam tinggal di surga ya, antara jarak antara waktu asar sampai tenggelamnya matahari, dan kemudian ada menyebutkan 1 jam saja Adam di surga. Nah, ini diperkuat ya pendapat-pendapat itu dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik hari di matahari itu bersinar, sebaik-baik hari yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Subhanallah. Nah, ini langsung disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa hari yang paling terbaik yang disinari oleh matahari adalah hari Jumat. Hari Jumatlah Adam itu diciptakan, dan hari Jumat Adam dimasukkan ke dalam surga, dan di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Jadi dalam satu hari ya ada 3 kejadian: Adam diciptakan, Adam dimasukkan ke surga, dan Adam dikeluarkan dari surga. Masya Allah. Ya, hidup tidak ada yang tahu ya. Episode kehidupan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Fakhruddin, "Ilam anna fi hadhil ayat tahdidan 'aziman an kullil ma'asi min wujuh." Maka ketahuilah ya, bahwa ayat ini mengandung faedah ya. Terdapat peringatan yang besar ya, agar kita menghindari kemaksiatan. Anna man tasawwara ma jara ala Adam bisababi iqdamihi ala hadhihi zalla as-saghirah kana ala wajjalin syadidin minal ma'asi. Ya. Jadi kita itu jangan sampai meremehkan suatu perbuatan dosa, satu larangan. Kalau di dalam tafsir Hidayat Quran ya, di antara faedah ayat ini ya, saya baca bahwasanya hendaknya seseorang itu jangan dekat-dekat kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sudah jelas, sudah pasti itu dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan dekat-dekat. Ya. Kalau kita sudah mulai dekat-dekat, maka khawatir nanti timbul ketertarikan. Ketika timbul ketertarikan, maka akan timbul rasa suka. Ketika sudah timbul rasa suka, ya, rasa cinta kepada apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah, fa innal mahabbah ya tu'mi al-ain wa tusim al-udhun. Maka cinta itu akan membutakan mata dan menulikan telinga. Artinya seseorang kalau sudah cinta kepada perkara yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sulit untuk menerima nasihat. Waliyadzubillah. Ya, bahaya. Ini bahaya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ya sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa antal mu'min." Jadi karakter seorang yang beriman, seorang mukmin yang sejati adalah apabila ya amal solehnya, ibadahnya, perbuatan baiknya itu menjadi sumber kebahagiaan dia. Dia menjadi senang, gembira, bahagia. Nah, maka ini karakter mukmin. Ya.
Dan juga apabila perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu membuat dia menjadi gelisah, menjadi gundah, ya, maka ini juga tanda keimanan yang baik, yang bagus pada dirinya. Itu karakter orang yang beriman. Ketika terjerumus kepada perbuatan dosa, langsung itu hatinya tidak nyaman, gelisah, ya, rasanya gundah. Jadi seolah-olah ada ketidaknyamanan yang dia rasakan pada dirinya. Nah, maka itu karakter seorang mukmin yang kemudian mendorongnya untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti perkataan syair di sini, ya. Jadi tentang orang yang berbuat dosa, dosa, tapi tartaji darajal jinan wa naila fauzil abid. Enak saja kalian banyak berbuat dosa, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa ini, dosa itu, segala macam dosa, ya. Kalau kita mungkin mendikte dosa-dosa satu-satu, mungkin banyak sekali yang telah kita lakukan, ya. Dosa menggibah, misalkan dosa berbohong, dosa ini dan itu, ya, dan seterusnya. Mungkin banyak sekali, ya. Bagaimana engkau berbuat banyak dosa ini dan itu sedangkan engkau kemudian mengharapkan surga dan mengharapkan kemenangan, ya, di dalam surga. Anasita rabbaka, apakah engkau lupa kepada Allah Rabbmu hina akhraja Adam minha, ketika Allah mengeluarkan Adam dari surga ila dunia, ya, ke dunia bidzambin wahid, oleh sebab satu dosa. Allah akbar. Oleh sebab satu dosa, ya, Adam kemudian dikeluarkan dari surga. Lalu bagaimana mungkin ada seorang hamba yang kemudian banyak berbuat dosa, ya, ketika hidup di dunia ini, lalu dia berharap, ya, dia bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mudah-mudahan kita semua, ya, diberi kesadaran dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika memang terjerumus pada perbuatan dosa maksiat, kita langsung beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fakhruddin an Fathi al-Musali anhu qala kunna qauman min ahli jannah fasabana iblis ila dunya falaysa lana illa al-ham wal huznu hatta nuradda ila dari allati ukhrijna minha. Allahu akbar. Ya, kata Fakhruddin, ya, dari Fatih al-Mausili, bahwa beliau berkata, kita adalah kaum ahli surga, kita adalah umat ahli surga, ya. Kemudian kita dirampas oleh iblis, ya. Jadi kesenangan, kebahagiaan kita itu dirampas oleh iblis yang kemudian menyebabkan kita diturunkan ke dunia. Maka tidaklah yang kita rasakan di kehidupan dunia ini melainkan adalah kegelisahan, kegundahan, dan kesedihan sampai nanti kita kembali kepada surga. Artinya kehidupan di dunia ini tidak mungkin seseorang itu mengharapkan kebahagiaan yang langgeng, tidak mungkin. Karena dunia ini, ya, bukan untuk kebahagiaan. Jadi siapa yang mencari kebahagiaan di dunia ini mustahil. Tidak, pasti ada masa-masa di mana dia merasa sedih, merasa gundah, dan seterusnya. Ya, karena dunia ini diciptakan bukan untuk kebahagiaan. Tapi nanti kebahagiaan yang sejati adalah ketika seseorang masuk ke dalam surga. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, rahimahullah, ketika ditanya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, mata nastareh, ya, kapan kita ini bisa beristirahat, ya, merasa bahagia, merasa senang gembira, kapan? Seolah-olah kita hidup di dunia ini banyak masalah terus, wahai Imam. Diuji ini, hari ini kita bahagia, besok datang ujian. Kemudian ujian lagi terus seperti itu, yang membuat kita sedih, gelisah, gundah, dan seterusnya, ya. Bahkan depresi, stres. Kemudian kata Imam Ahmad apa? Sesungguhnya istirahat, ya, roha, peristirahatan, kesenangan, kebahagiaan itu akan dirasa ketika, ya, satu langkah kaki kita mulai masuk, menginjak bumi surga, tanah surga. Allahu akbar. Jadi kalau seseorang sudah kakinya menginjak ke tanah surga, maka itulah, ya, kerehatan, kebahagiaan, kegembiraan yang sejati. Tapi orang kalau masih di dunia, jangan mengharapkan kebahagiaan yang langgeng, ya. Tetapi alhamdulillah, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala, kita dikaruniai
ya karunia yang besar, yaitu keimanan dan juga keislaman, yang mana kata Nabi SAW, seorang muslim itu kalau ditimpa ya dengan perasaan apapun, kesedihan, kegelisahan, kegundahan, bahkan kalau tertusuk duri kakinya, maka dengan semua itu Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Jadi tinggal kita bagaimana bisa menata hati untuk bersabar ya menghadapi segala segala episode kehidupan yang kita lalui di dunia ini. Kemudian yang terakhir ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala ba'duhum kama jaa fi Taurah annahu dakhala fi famil ahya ilal jannah wa qad qala ba'duhum yahtamilu annahu waswasa lahumā wa huwa khariju babil jannah wa qala ba'duhum yahtamilu annahu waswasa lahumā wa huwa fil ard wa huma fis sama. Nah, ini pendapat ya sebagian ulama tentang bagaimana iblis itu menggoda Adam ya. Jadi iblis dan Hawa ini terayu atau tergoda oleh bisikan iblis. Jadi iblis ini dia sudah diusir dari surga, tetapi dia kemudian menyelinap ya. Ini sebagian pendapat ya, menyelinap masuk ke dalam surga melalui mulut seekor ular. Jadi ada ular, dia masuk ke dalam mulut ular itu, kemudian masuk ke surga dan kemudian membisikkan ya, kepada Adam. Ada di dalam Al-Quran ya. Ibnu Katsir nanti menyebutkannya di surat Al-A'raf, masih jauh ya. Jadi Ibnu Katsir di ayat ini menyebutkan, nanti kata beliau akan disebutkan kisah secara ininya nanti di surat Al-A'raf, karena nanti di surat Al-A'raf itu ada taubatnya Adam dan Hawa ya, yang kita sangat kenal sekali doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Dan kemudian sebagian lain bertambat bahwasanya iblis ini ya membisikkan, menggoda Adam dan Hawa itu dari luar pintu surga. Ayo makan buah itu, ayo makan buah dari pohon terlarang itu, seterusnya. Dan juga yang mendapat iblis itu menggoda ya Adam dan Hawa itu dari bumi. Ya, wallahu a'lam ya, ini seperti apa gambarannya. Tapi ini pendapat beberapa ulama tentang itu. Ya. Nah, kemudian ada faedah yang ingin saya bagi ya. Ada seorang ulama, Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, kita sudah baca ya ayatnya dan tafsirannya dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah kemudian memuliakan Adam dengan banyak kemuliaan-kemuliaan ya, diciptakan langsung dengan tangannya, kemudian diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang ilmu-ilmu, nama-nama benda yang ada di surga. Kemudian juga di Nabi Adam ya diberi tinggal di dalam surga. Ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Adam. Tetapi semua itu ternyata kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Adam ini tidak bisa menyelamatkannya ya dari kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi seseorang mungkin dia memiliki titel atau jabatan yang mulia, tetapi kalau dia kemudian berbuat maksiat, berbuat dosa, maka semua itu tidak ada gunanya, tidak membawa manfaat sama sekali ya. Maka jangan sampai seseorang itu bangga ya dengan kemuliaan-kemuliaan yang dia miliki, dengan titel-titel yang dia miliki, dengan sematan-sematan yang dia miliki. Karena seseorang kalau dia sudah jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat, maka semua itu tidak membawa manfaat sama sekali. Dan yang membawa manfaat, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala ya, yang membawa manfaat untuk Adam justru adalah ketika Nabi Adam alaihissalam berkata, Rabbana zalamna anfusana, ketika dia menyadari akan kekurangan dirinya, akan kesalahan dirinya ya, akan kezaliman, kelaliman dirinya yang telah jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Itulah yang kemudian membawa manfaat ya bagi Adam dan juga Hawa ya, ketika berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang mana kata Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah kemudian menerima taubat Adam dan Hawa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Maha Penyayang. Masya Allah. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam dan Hawa di dalam surga dan kemudian mengizinkan keduanya untuk menikmati segala macam kenikmatan, buah-buahan, makanan yang ada di dalam surga. Tetapi ada satu pohon yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar Adam dan Hawa tidak mendekatinya apalagi sampai memakan buah darinya. Tapi kemudian karena digoda oleh iblis, ya, akhirnya Adam dan Hawa memakan buah dari pohon terlarang tersebut yang kemudian menyebabkan keduanya dikeluarkan dari surga, ya, kemudian diturunkan ke bumi, ya. Tapi kemudian Adam dan Hawa keduanya menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Inilah pelajaran, ya, bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia itu bukanlah suatu aib ketika jatuh pada kesalahan dan juga kekeliruan, ya, perbuatan maksiat dan dosa. Karena memang itu tabiatnya, kata Nabi SAW, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu khatta'un. Ini dengan sigoh mubalaghah, ya. Jadi anak Adam itu memang tabiatnya suka dan seringkali dan banyak sekali berbuat kesalahan. Itu karakternya. Tetapi kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik mereka yang jatuh pada perbuatan dosa, yang sering melakukan perbuatan dosa, yang banyak melakukan perbuatan dosa, maka sebaik-baik di antara mereka adalah at-tawwabun, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan beristighfar, memohon ampun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Masya Allah. Jadi, ya, ada kesempatan bagi siapa saja yang jatuh pada perbuatan dosa, dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yaitu ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 37 dan juga seterusnya, insyaallah. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Sebelum ditutup seperti biasa, barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau didiskusikan. Silakan.